Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat anugerah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan juga kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dan umat Nabi yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sedikit pembahasan tentang zakat sudah kita bahas kemarin. Maka dari kita kalau memang mampu untuk segera menunaikan zakat fitrah, ya seperti yang saya kemarin katakan bahwasanya zakat fitrah ini beda dengan zakat mal, ya, atau zakat-zakat yang lain. Sebab hitungnya itu harta. Zakat fitrah hitungnya bukan harta. Zakat fitrah itu hitungnya bahan makanan pokok yang ada pada diri kita, yang bisa dikonsumsi pada hari raya dan juga malamnya. Nah, kalau ada lebihnya, ya, maka kita wajib zakat fitrah. Ya seperti tadi, ya seperti ada orang miskin, dia dapat zakat fitrah, dapatnya banyak. Sebetulnya dia tidak wajib zakat fitrah, tapi karena dapat banyak, dikirimi, misalnya dapat berapa, ya, arung gitu, dan nanti dia wajib zakat. Diambil 3 kilo, ya, atau 2,8 tadi, dikasihkan zakatnya keluar. Nah ini yang tadinya dia tidak wajib zakat, sekarang dia wajib zakat. Karena zakat fitrah itu ya bukan dilihat dari hartanya dia banyak atau sedikit, tapi dilihat dari bahan makanan pokok. Berhasil turah atau orang, oh berhasil turah, zakat berarti panggil. Wa Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sawmul abdi mu'alliqun baina as-sama' wal ardh hatta yudiya sadaqatul fitri wa idza ada sadaqatul fitri ja'alallahu lahu janahaini ahdaraini yatiru bihima ila as-sama'i sabi'ah summa ya'muru ta'ala an yaj'ala fil khinjir min qadadil arsh hatta ya'tiya sahibuhu. Jadi kalau kita puasa kemudian sing tias puasa niku boten mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya belum sempurna. Kayak dengan puasa ini belum mengeluarkan zakatnya, maka puasanya belum sempurna. Puasanya seseorang itu dia akan tetap tergantung. Puasanya itu gantung antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi, puasanya gantung sampai tiang itu mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan setelah tiang itu mengeluarkan zakat fitrahnya, maka Allah Subhanahu wa taala
hijau yang dua pasang sayap tadi ini, dia akan terbang ke langit yang ketujuh, terus manjat lagi ganjaran puasanya sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh agar puasa tersebut ditempatkan di sebuah lentera lampu qanadil, di antara candela-candela lampu-lampu yang ada di atas tadi. Berarti puasanya sudah sampai. Puasanya pun ditambah dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai besok orang yang puasa tadi datang ketemu dengan ganjarannya. Sampai nanti pemiliknya itu datang, nanti dia akan ketemu dengan ganjaran puasa yang dulu dia pernah puasa selama di dunia. Maka wong puasa nek boten mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya itu masih gantung dengan ditampi dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ini berada di penghujung bulan suci Ramadan ini sudah hampir meninggalkan kita. Kita ini apa? Kalau Ramadan itu setiap tahun mesti datang. Ramadan itu setiap tahun datang. Satu tahun datang Ramadan. Datang lagi. Terus seperti itu. Nah, sedangkan umur kita itu tidak ada yang tahu. Rahasia Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Ramadan yang bulannya akan datang kita masih hidup, atau bisa jadi Ramadan yang akan datang sudah meninggal dunia. Yang jelas Ramadan itu setiap tahun pasti datang. Wonten ing kuluran panjenengan Ramadan pasti datang. Kuluran panjenengan tasih gesang Ramadan pasti datang lagi. Misalkan kuluran panjenengan pun boten enten, Ramadan pasti datang lagi. Nah, kuluran panjenengan ini saniki simpen nani Ramadan. Umur kita itu tidak ada yang tahu. Kita yang masih mendapati bulan Ramadan ini seharusnya menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sebab ada pembebasan daripada api neraka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna Allaha ya'tiku fi kulli sa'ah. Inna Allah ya'tiku fi kulli sa'atin min Ramadan min al-laili wa nahar 600,000 atiqin min al-nar mimman istajaba al-adab ila lailatul qadar wa fi lailatul qadri yu'tiku bi'adadi man u'tiqa min awal syahr wa fi yawmil fitri yu'tiku bi'adadi man u'tiqa fi syahr wa lailatul qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan setiap hari, setiap jam, dan pada setiap bulannya. Di Ramadan ini, satu bulan ini, baik itu siang maupun malam, 600.000 orang dibebaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 600.000 orang ini di setiap waktunya di bulan suci Ramadan, malam hari ataupun siang hari, jumlahnya 600.000 orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka ini seharusnya adalah orang-orang yang wajib menerima siksaan Gusti Allah, yang wajib menerima
menerima siksaan pun Gusti Allah. Lah orang-orang yang wis benar-benar mesti disiksa dari Gusti Allah ini, maka mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari Allah Subhanahu wa taala setiap jamnya selama bulan Ramadan ini 600.000 orang dari neraka pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu setiap hari kan seribu dibebaskan 600.000 orang, setiap waktunya dibebaskan 600.000, dibebaskan 600.000, dibebaskan lagi 600.000 sampai datang malam Lailatul Qadar. Terus. Nah, ketika datang malam Lailatul Qadar, ya, ketika pada malam tersebut datang pada malam Lailatul Qadar, maka pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan sebanyak orang yang dibebaskan dari awal bulan Ramadan. Kira-kira awal Ramadan itu sampai Lailatul Qadar jumlahnya pinter nih. Ya, sing wis oleh pangapunane Gusti Allah. Setiap saatnya 600, setiap jamnya 600.000 orang, terus sampai Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini ada berapa nih? Yang itu kalau sedinane atusan ribu sing dibebaskan, ya mungkin sampai jutaan. Maka Lailatul Qadar ini nanti bebaskan paling jumlahnya jutaan langsung. Wong sing oleh pangapunane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus Lailatul Qadar sudah berjalan nih sampai datanglah hari raya Idul Fitri, sampai datang malam Badar, hari raya Idul Fitri. Nah, setelah sampai datang hari raya Idul Fitri tadi, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan sebanyak mereka yang dibebaskan dalam bulan tersebut dan malam Lailatul Qadar. Kesemulan full nang Ramadan Gusti Allah itu ngapura berapa juta orang. Plus nalikan Lailatul Qadar Gusti Allah akan ngapura ini wong sing ditulungi oleh pangapunane Gusti Allah berapa juta orang. Hitung ini, sekian juta orang. Dan sekian juta orang ini malah pada hari Idul Fitri tadi orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah jumlahnya kaya dari hitungan wong sing nang puasa dibebaskan dari Gusti Allah, plus nang Lailatul Qadar dibebaskan dari Gusti Allah Subhanahu. Jumlahnya kakak sangat. Bukan hanya 1-2 orang. Setiap waktunya saat tadi itu ya per jamnya 600.000 orang. Nek 600.000 ping 4 jam tadi. Ngitung kalau berbeda. Dengan menghitung ya. Bila juta ya. 600.000 kali 10 sudah 4 juta. 6 juta kali 3 berapa? 6 juta kali 2 12 juta. Dikurangi separuhnya 6 juta berarti 15 juta. Satu harinya 24 jam itu Gusti Allah bebaskan wong sing oleh pangapunane iki sedinane nang Ramadan kurang lebihnya 15 juta orang. Hadis taujabul adab, mereka ini sudah diadab dari Gusti Allah. Terus disiksa dari Gusti Allah. Pangapunane Gusti Allah itu luas. Ya, rahmatullah awsa'in dzunubina. Rahmat Gusti Allah itu lebih luas dari dosa-dosa kita. Kita tuh punya dosa besar. Rahmat Gusti Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Harus bulannya ya, orang-orang yang ingin kembali kepada Gusti Allah itu jangan putus asa. Lah nyok dosane A, nyok lakoni A, lakoni dosa B, C, D, kira-kira Gusti Allah pangapunten aku boten paring mungkin gak bisa, mungkin parah teman. Ya, pasti diampuni dari Gusti Allah selagi tiang itu ya purun balik pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu ya sampai datangnya hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian kita ini menjelang hari raya Idul Fitri ya. Berhubung
Ini hari ini kuliah Ramadan ya, berarti sudah selesai. Besok sudah libur. Jangan siap-siap untuk menghadapi hari raya Idul. Butuh masak, ya silakan masak, butuh boleh ya jajan-jajan, bikin jajan. Insya Allah waktunya masih longgar, masih ada kesempatan. Gitu. Lah, kita ini pengen oleh pangapunten Gusti Allah, khususnya di bulan Syawal, hari raya Idul Fitri ini, maka tidak hanya dengan cukup ibadah saja, bukan cukup. Kenapa sebabnya? Sebab urusan kulo karo Gusti Allah dan urusan kulo lan panjenengan kali sesama manusia ini kudu beres iki. Nek boten beres, boten angsal pangapunten. Ana wong Ramadhane puasane full. Puasanya penuh. Tarawihnya lancar. Zakat fitrah nggih dikeluarkan zakatnya. Terus Qur'ane akan pirang-pirang. Tapi ada satu yang belum terselesaikan, itu masih ganjil. Ya, pangapunten sesama manusia. Sesama manusia ini belum dapat ampunan, durung oleh pangapunten, durung jaluk maaf, durung oleh ridhone, maka belum sempurna. Sing jenenge wong badan lebaran seperti bayi nembe lahir niku, nek urusane karo Gusti Allah wis selesai, urusane karo manusia ya selesai. Maka dia seperti bayi baru lahir. Hablum minallah dan juga hablum minannas. Kira-kira jenengan kepingin kados niku napa mboten? Ya, kepingin dosane diampura full 100% kayak mboten. Apa jenengan dosane diampura 80% baik, sing 20 kok dingin. Kados niku. Oh, tahu di Gusti Allah. Sing 20 bisa nek ora sisa 100% baik. Iya, wong nyok sengit karo sing kae. Sengit karo sing kae. Terus boleh 100 baik. Nyok sengit karo kae wis dampola, wah sukan. Lewat kok kemarin nyok arep ngapura, ora berada ora apa. Jadi kan Pak diampura dosanya 100% dari Gusti Allah. Ora boten. Boten 10% baik. Sing urusane karo jenengan kan insyaallah kuwi beres wis. Urusane karo si kae sukan. Nah, ini berarti ya cara ibadahnya itu belum sempurna nih. Gantung itu, hemat-hemat. Jenengan kalau ganjaran kayak dene bayi lahir, ya akhirnya orang tidak karena dulu 100%. Maka urusan kita dengan Gusti Allah ini saya dari urusan kula panjenengan kali sesama manusia ini harus bagus. Ya, wis angel ya. Yang itu kadang-kadang emosi, hawa nafsu ini tidak bisa dikendalikan, ya, maka harus dirubah. Kita itu harus punya sifat ya pemaaf. Istilah keampuran sing wis ya wis, ibadahnya pokoknya yang salah ora salah, yang kan jalan ampura orang mereka. Kan mesti masalah mereka kan ampura yang monggo orang yang orang apa. Si penting yang wis dalam paham ampura kalau sampai seperti itu. Ya, aja pantang-pantangan. Paham gitu? Ibadah iki yang terawih pempeng, tahajud iki yang tadarus iki yang puasane full. Ya, tapi dia pantang-pantangan karo wong. Nah, iki berarti nanti dia belum sempurna. Emang kula lan panjenengan oleh mengguna ya sebentar atau sebentar. Kira-kira nek ana wong salah marang panjenengan terus dalam pangapunten jenengan ikhlas ridho apa bener? Ikhlas ridho. Pokoknya kita ini Ramadan sekarang kudu sempurna. Amin. Kudu sempurna ibadahnya karo Gusti Allah, sempurna karo manusiane. Bukan Ramadan besok
adanya kita ya Ramadan bakal tekan, kita tidak ada ya Ramadan bakal tekan terus. Maka yang bisa merubah diri kita ya kita sendiri, ya bukan orang lain. Wis pokoknya Ramadan dia puasa dia badan dia plong atine wis mati plong akan si grugel setahun sampai puluhan tahun wis hilang plong wis kersane Gusti Allah mudah-mudahan diampura kabeh terus aja disimpan terus setahun 2 tahun sampai diwaris-wariskan paring anake orang aja tambah mereka ya jengkelan tapi dendam-dendaman diwariskan maring anak putune welas anak putu ora ngerti apa-apa ya jangan sudah pokoknya kita sekarang pengen kulit-kulitan jenenge iki adem ayu tetep nikmat ya sedulur kabeh akur tangga-tanggane kabeh akur pokoknya pengen ganjaran puasa ini sempurna 100% lah kasih ganjaran sudah ya buat fadlu minallah fadlu minnas urusan dari Gusti Allah pun beres nanti selama Ramadan ini kita selesai tinggal sesama manusia beres maka ikuti yang kaya dene banjir belair betul-betul boten gadah dosa betul-betul boten gadah dosa. Nah itulah diantara ya yang harus kululan panjenengan terkosi supaya ibadah kululan panjenengan mengulang susul Ramadan ini boten sia-sia supaya kita ini jalur oleh keampuran Gusti Allah pengen dosane kabeh dilebur kepingin kaya dene bayi lebih lahir insya Allah bakal dikabul dari Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Iku hari raya terus ya tapi yang namanya hari raya juga tidak harus mesti yang ikuna dina badan ya hari raya ini bisa jadi hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu nggak hari raya sama saja ya tapi ada hari raya selain daripada Idul Fitri dan juga selain daripada Idul Adha. Apa itu? Dikatakan bahwasanya dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Imam Anas bin Malik beliau mengatakan lil mu'min khamsatu a'yad wa mu'min ini ulang panjenengan iki tiyang Islam niku hakikatnya punya 5 hari raya. Pinten? 5. Hakikatnya kita orang sebagai muslim itu ya bukan hanya Idul Fitri, bukan hanya Idul Adha. Hakikatnya kita ini punya 5 hari raya. Apa itu? Beliau mengatakan yang pertama al-awwalu kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktab 'alaihi dzambun fa huwa yaumu 'id. Yang pertama setiap hari yang kita lewati setiap dina terus hari demi hari ya setiap hari yang kita lewati ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad balik maning Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya sampai hari balik maning terus setiap hari yang kita lewati ini yang kemudian sebendina ini yang iku wala yuktab alaihi dzambun tidak tercatat perbuatan dosa bahwa yaumul 'id maka itu hari raya jenengan sabendina boten nglakoni dosa Senin orang nglakoni dosa alhamdulillah ketemu malih dinten Selasa orang nglakoni dosa alhamdulillah ketemu malih Rebo orang nglakoni dosa terus ketemu malih seminggu kemudian Senin lagi orang nglakoni dosa hakikatnya dia itu ya namanya mendapati yaumul 'id hakikatnya hari raya untuk dia ketika kita di hari tidak berbuat dosa itu hari kebahagiaan untuk kita ya. Dina bada hari raya untuk diri kita setiap harinya ketika kita alhamdulillah tidak sampai berbuat dosa ya, mudah-mudahan mulai panjenengan saged amin ya rabbal ya menunggu saniku yang umum kadang-kadang bukan melalen ya lakoni maksiat
bukan khilaf sesuai ya cepat-cepat mau istighfar dalam pengampunan oleh Gusti Allah Subhanahu ya Allah astagfirullahaladzim iya yang mau khilaf ya istighfar. Kemudian apa lagi? Yang kedua yang dikatakan hari raya ini diantaranya adalah wasani al-yawmul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wa syahadah wal isma min kaidi syaitan fa huwa yaumul 'id. Yang kedua, hari di mana seseorang ya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan iman, kemudian dia bersaksi dan tercegah juga daripada godaan setan, maka pada hari itu adalah hari raya. Wonten tiyang pecah tiyang itu gawa iman, gawa Islam, selamat dari godaan setan, husnul khotimah, maka ini hari raya untuk si mayit. Kangge bungane orang lupa, keluarga sing ditinggal pada nangis kelangan, nangis buku-buku kelangan ya, keluarganya semua sedih, mesti pada nangis. Sing urip pada sedih, si mayit niku lagi ibadah. Hari raya si mayit selamat dari godaan setan, mati dalam keadaan iman dan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si mayit lagi tersenyum, lagi nikmat nang kuburane, lagi guyu-guyu, lagi nikmat, sing urip pada tangisan. Ya, sing urip pada. Lah ketika dia meninggal dunia tersebut dalam keadaan iman, selamat dari tipu daya setan, maka ini si mayit hari raya. Bunga orang lupa sengaja senang dunia semua pada nangis, ini mayit dia lagi mesem-mesem dia selamat guyu, maka hari raya ya mudah-mudahan keluar panjangkan yang tetapkan iman Islam amin ya Allah alamin. Kemudian apa lagi? Yang ketiga di antara hari raya ini adalah wasalithu al-yawmul ladzi yujawizu fihi as-sirat wa yu'man min ahwalil qiyamah wa yakhlasu min ailil khusum wa zabaliyah fa huwa yaumul 'id. Yang ketiga, besok nalikane kula lan panjenengan iki mawa jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian selamat daripada jembatan tersebut, maka itu adalah hari raya. Jenengan selamat, mohon sudah senangnya orang lumrah, bahagianya orang lumrah. Kayak diri jenengan lagi benar-benar baca wis selamat, orang yang belum mari neraka, wis alamat bakal di surga. Dan tiang mohon jembatan atau selamat yang mesti maju surga wis. Nah, ketika seseorang tadi itu lewat jembatan Shiratal Mustaqim selamat daripada neraka Gusti Allah, orang mesti tiba, orang mesti nyemplung, maka ingin yang saking bungahe, saking senengnya, pokoknya tidak benar-benar selamat ya. Ini sekarang benar-benar selamat terus. Luar biasa. Sebab mesti mau kabeh lah ngasih orang. Makanya saya kemarin katakan nek wonten tiyang Pak petang betul sakit ya. Oh, petang bela. Serangan begini mulut-mulut. Ya, jembatannya sak rambut disuwir-suwir dari pintu. Cilik teman. Perjalanannya 3.000 tahun. Caranya mowot piye lewat jalan saya dari sini sampai ujung sana itu 3.000 tahun. Bagaimana 3.000 tahun ya? 70 tahun dari kaki-kaki ini ya. Lakunya udah 10 tahun sama terus tongkat itu pokok-pokok belum ewu. Nah, maka orang-orang yang selamat ketika dia berada di atas jembatan ini sampai di ujung, maka hakikatnya dia adalah
pembangkangannya. Ya mudah-mudahan kula panjenengan selamat sedaya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saged mawa jembatan boten sampai nyemplung amin ya rabbal alamin. Kemudian warabi al-yawmul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'min minal jahim fa huwa yaumul 'id. Ketika seseorang ingin besok mlebu swargane Gusti Allah dan dia aman daripada neraka jahanam, maka hakikatnya pada hari itu adalah hari raya. Sudah bunga yang lalu perang. Ya. Nang dina pas dengan mlebu swarga niku ya sudah apa lagi wis kok. Ya. Bunga yang lalu perang. Mudah-mudahan kita ahli jannah sedaya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilnal jannah bi ghairi hisab. Mudah-mudahan insyaallah mlebetaken kula lan panjenengan iki teng swargane bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan kumpul malih kali Gusti Allah, kumpul malih kula lan panjenengan iki dunia akhirat. Ya mudah-mudahan tak mriki kula lan panjenengan kepanggih besok ketemu malih teng swargane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan pisahkan kami. Ya. Mudah-mudahan sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia ini, mudah-mudahan Kau kumpulkan kami ketemu semuanya dengan swarga Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hari di mana kula lan panjenengan besok mlebu swarga ini, ya sudah nikmat nikmatnya. Ya. Kayak direwangan dina badal lebaran, benar-benar lebaran mlebu swarga. Ya, wis pancing ora bakal ketemu maning. Wis nikmat selawas-lawase. Sudah masuk, sudah. Jenengan merasakan nikmat swarga selama-lamanya. Sampai kapan? Tidak terhitung dengan waktu. Masuk surga selama-lamanya. Jenengan berada di dalam swarga ini dengan fasilitas yang disediakan dari Gusti Allah. Orang kaya dari bintang 5 hotelnya ngumpul bintang 5. Ya, ngumpulin istana yang paling bagus di dunia ini. Jenengan punya istana, jenengan mau makan apa lagi silakan boleh, jenengan mau apapun boleh silakan di surga. Pengen jaluk apa diwehi kabeh dari Gusti Allah. Nikmat betul, nikmatnya. Kalau guru-guru saya itu pernah menerangkan bahwasanya besok itu nang surga ada majelis roha. Majelis rohanya kan ini roha ini. Majelis roha. Majelis rohanya ini ya orang-orang ahli surga ini majelis roha seperti ini ya bareng-bareng kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin kanjeng Nabi Muhammad beserta para nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Gantong, ya, kemudian Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, dipimpin dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk seperti ini, ya, kayak beliau yang ngaji majelis taklim seperti ini. Ya, pengen bener. Oh, udah yang penting Nabi Muhammad ya. Nanti yang bawa qasidah siapa? Puji-pujian Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud nanti dia baca qasidah al-madih. Ya, puji-pujian para Gusti Allah. Oh, seperti itu. Karena Nabi Dawud ini seorang nabi yang dia suaranya paling merdu. Mukjizatnya itu di antara kemuliaan Nabi Dawud, dia ini punya suara paling merdu suaranya. Saking merdunya Nabi Dawud itu kalau dia baca kitab, ya, maka angin itu diam. Bodong-bodong, sila tiba-tiba ada, ya, semua diam. Cara bahasa tadi ini terpesona. Ya, paham terpesona nih. Dia itu terpesona dengan suaranya Nabi Dawud alaihissalam. Bukan hanya manusia saja, benda-benda yang lain ini dengar suaranya Nabi Dawud terpesona. Depan deh. Cara lo, agar lo kayu, ganteng atau lo itu. Ayo tempat itu. Depan deh.
langsung remnya cakram ambil dadakan. Ya, saking merdunya suara Nabi Daud alaihissalam. Nah itu majlisnya seperti ini. Ya, Pak Nabi, para nabi-nabi, ya, Nabi Daud, Nabi Muhammad, ya, terus para wali-wali Gusti Allah, para sahabat dengan para alim ulama min ahli jannah, termasuk nekulan panjenengan besok bersuarga ini melu kumpul, amin ya rabbal. Ya Allah, kayak kanjeng Nabi, ya Allah kayak Nabi Muhammad, baguslah Allah. Ya Allah kayak sinarane Nabi Yusuf, baguslah Allah. Suara ganteng-ganteng ya. Ada orang suara itu jelek-jelek ya. Ganteng-ganteng kabeh. Ya, muda-muda ganteng-ganteng, sing lanang ganteng-ganteng, sing wadon ayu-ayu. Ya, mulanya ini suami istri ini ya. Seorang lelaki yang mendapatkan ganjaran, kemudian mendapatkan bidadari segala macam, yang perempuan-perempuan gak usah khawatir. Ya. Kenapa? Sebab ayu niku luwih ayu daripada bidadari. Besok itu perempuan-perempuan tadi itu dibentuk dari Gusti Allah paling cantik di antara bidadari-bidadari yang lain. Itu suami istri-istri yang solehah. Jadi pendampingnya si suami ini di samping Allah kasih bidadari, dia punya istri yang paling cantik, permaisuri. Bidadarinya ayu, bojone luwih ayu. Mudah-mudahan ini suami istri yang jodoh dapat yang solehah, yang perempuan dapat yang soleh, yang sudah menikah mudah-mudahan bareng ini ya dengan suami istri mlebu swargane sareng-sareng aja bisa nyuwun karo Gusti Allah. Mudah-mudahan ya suami istri hubungan ini bakal langgeng dunia akhirat tekan swarga, amin ya rabbal. Bareng terus karo bojone, bareng terus kumpul karo anak-anaknya sampai nang swarga semuanya kumpul, amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, cerita swarga sih. Aduh, pengen ini ya berbes pilih ya kadang-kadang terenyuh ya itu swarga. Nah beda cerita kan kok senang apa-apa dimajikan. Beda cerita kan senang apa-apa nih mancing swarga. Oh, luar biasa. Wal khamis, yang nomor 5, al-yawmul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa al-yawmul 'id. Yang nomor 5, ketika seseorang hamba ini besok ya bisa melihat terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk yaumul 'id. Semua kenikmatan sirna, nikmat surga sirna, semuanya sirna ketika kita melihat kepada Allah Subhanahu. Surga itu hebat ketika melihat Gusti Allah, luwih hebat. Orang-orang tersebut itu tadi nang surga ya nikmat ya, kemudian melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, itu yaumul 'id. Bener-bener puncake wong badaya kuwi wis. Puncake orang hari raya sudah itu, di atasnya itu sudah tidak ada lagi kenikmatan. Sak dhuwure niku pun boten enten sudah. Ketika seorang hamba itu sudah melihat dan Allah Subhanahu wa taala kumpul nang swarga bareng, wis sak dhuwure kuwi nikmat sangat. Sudah tidak apa? Di atasnya itu apa? Kenikmatan apa? Tidak ada ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kululan panjenengan itu jadikan hari raya ini sempurna 100%, aja 20% berarti dari sempurna 100%. Wis wa you makan wis ini tidak baca tak ampura sing wis ya wis, sing lawas ya wis, yang lawas tak ampura kabeh sampean semuanya lahir batin ya pun ampura-ampura kabeh iki buat ampura-ampura kabeh plong sing gumian musuhan tahun-tahunan wis ikhlas kabeh, sing gumian ya orang takon-takonan bertahun-tahun luntur wis pada akur kabeh, sehingga puasa kita sempurna, ibadah kita, hari raya kita benar-benar sempurna, dosane kabeh diampura dari Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
mudah-mudahan saling memaafkan, saling mengikhlaskan, ridho ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dadosaken kula lan panjenengan tiyang-tiyang ingkang selamat dunia lan akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah niki pengaosan sudah terakhir ya, 2 hari ke depan untuk persiapan kita menjelang hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah wa kulli salihah wa ilhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la warahmatullahi